Setiap hari, lebih dari 229 juta orang Indonesia membuka layar ponsel mereka, scrolling, posting, berkomentar, berbagi informasi. Di satu sisi, hal ini adalah kebebasan yang luar biasa, tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar. Ketika semua orang bisa bersuara, apakah hukum kita sudah cukup adil untuk mengatur ruang digital ini? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Pandangan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, khususnya di tengah perkembangan teknologi, media digital, dan tantangan masyarakat modern yang sedang hangat diperbincangkan. Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara tindakan pidana informasi dan transaksi elektronik mengalami kenaikan signifikan sebesar kurang lebih 25% dibandingkan tahun sebelumnya, angka yang agak miris. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE yang sudah direvisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari ancaman digital seperti hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan online. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat kurang lebih 2.000 konten hoaks yang tersebar di platform digital. Sementara sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, pemerintah telah memblokir kurang lebihnya sekitar 2.500 situs yang melanggar kekayaan intelektual. Angka yang akan membuktikan betapa masifnya pelanggaran hukum di ruang digital ini. Namun, muncul pertanyaan kritis. Apakah hukum ini ditegakkan secara adil dan merata atau tidak? Disinilah letak masalahnya. Berbagai penelitian hukum menunjukkan bahwa penegakan UU ITE seringkali tidak konsisten. Kritik terhadap kebijakan tentunya bisa direspon dengan proses hukum yang sangat cepat, sementara pelanggaran yang serupa dari pihak lain tidak mendapatkan perhatian yang sama. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, ada fenomena yang disebut overkriminalisasi, yaitu ketika seseorang dipidana berat bahkan ditahan atas tindakan yang sebenarnya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka tidak heran pada April tahun 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap beberapa pasal UU ITE karena pasal-pasal tersebut dianggap menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi kebebasan berekspresi warga negara. Di sisi lain, tantangan lain muncul. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kompetensi teknis dalam bidang forensik digital dan keamanan cyber. Akibatnya, kasus-kasus kejahatan digital yang kompleks seperti peretasan data dan penipuan fintech seringkali menemui jalan buntu. Namun, bukan berarti tidak ada kemajuan. Indonesia terus bergerak maju. Pertama, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 menjadi tonggak penting, meskipun efektivitas yang sangat bergantung pada penegakan yang konsisten dan edukasi publik yang masif. Kedua, berlakunya KUHP 2025 karena kini secara resmi mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam persidangan. Artinya, jejak digital di era kecerdasan buatan pun kini bisa digunakan di hadapan hakim. Dan yang ketiga, pemerintah terus mengembangkan sistem SPPTTI, sistem digitalisasi berkas perkara pidana yang diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi proses peradilan. Tidak ada lagi berkas yang dalam tanda kutip hilang di jalan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia serius membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, tingkatkan literasi digital sebelum berbagi informasi, verifikasi kebenarannya, karena ketidaktahuan bukan alasan yang cukup di hadapan hukum. Yang kedua, gunakan hak berekspresi secara bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, tapi seperti semua hak pada umumnya, ia harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, awasi dan kritisi penegakan hukum secara aktif. Hukum yang adil bukan hanya tugas aparat, sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan hanya cita-cita, ia juga adalah tanggung jawab bersama, termasuk di ruang digital yang kita huni setiap harinya. Karena di era yang serba terhubung ini, keadilan harus bisa kita rasakan, baik di dunia nyata dan di dunia maya. Sekian dari saya Muhammad Ki Gies Permana dari Prodi TRM 2C. Yos!